Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di One Edu Channel. Hari ini kita kembali belajar tentang dinamika rotasi pada subbab energi kinetik total dan hukum kekekalan energi mekanik. Silakan disimak sampai akhir agar banyak pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Nah, lihat, ini adalah suatu balok, kita anggap sebagai balok yang bergerak, berpindah dari satu titik ke titik yang kedua. Dia bergerak atau bergeser dengan kecepatan linier. Ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan linier, berarti benda tersebut memiliki energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi, sebesar setengah kali M kali V kuadrat, dengan M adalah massa bendanya dan V kuadrat atau V adalah kecepatannya dalam satuan meter per second. Perhatikan benda yang kedua, ini ada benda kedua berputar pada porosnya, artinya benda ini sedang berputar atau berotasi. Ketika suatu benda berotasi, berarti dia memiliki energi kinetik rotasi atau eka rotasi. Besarnya eka rotasi suatu benda adalah 1/2 dikali I dikali omega kuadrat. Dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per second. Baik, perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah suatu bola yang menggelinding. Ketika bola ini menggelinding, artinya dia mengalami dua gerakan, yaitu gerakan berotasi atau berputar pada porosnya dan gerakan bertranslasi atau gerakan berpindah. Ketika dia mengalami dua gerakan, berarti dia juga memiliki dua energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Maka, energi kinetik yang dialami bola yang menggelinding atau gerak menggelinding suatu benda adalah eka total sama dengan eka rotasi ditambah eka translasi. Pada slide sebelumnya dikatakan bahwa eka rotasi adalah setengah I dikali omega kuadrat. Sedangkan eka translasi adalah setengah M kali V kuadrat. Ingat bahwa V, kecepatan linier, adalah omega dikali R. Maka omega adalah V dibagi R. Dimasukkan saja atau disubstitusikan, I sudah kita pelajari pada video sebelumnya tentang momen inersia. I sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Dikali omeganya kita ganti dengan V per R. V per R dikuadratkan. Ditambah setengah M V kuadrat. Nah, berarti didapatkan seperti ini. Eka total adalah setengah kali K dikali M kali V kuadrat tambah setengah M V kuadrat. Maka didapatkan rumusan dari eka total pada gerak menggelinding adalah K plus 1 dikali setengah M V kuadrat. Ini adalah rumus cepatnya untuk mencari energi kinetik total suatu benda yang menggelinding. Contoh soal yang pertama. Sebuah bola pejal bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linier dan dengan kecepatan sudut masing-masing pi dan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah, bola ini mengalami dua gerakan, translasi dan rotasi. Energi kinetik totalnya berarti adalah eka rotasi ditambah eka translasi. Kita diketahui dulu. Diketahui I sama dengan 2/5 M kali R kuadrat. Ini adalah I dari bola pejal. Kemudian K-nya, berarti K-nya adalah 2/5. K itu bagiannya paling depan ini. Kecepatan linearnya adalah V.
kecepatan sudutnya adalah omega. Yang ditanya adalah eka total. Arti mudah, tadi sudah dapat rumusnya, eka total sama dengan K ditambah 1 setengah MV kuadrat. Masukkan saja, berarti K-nya 2/5 kan? K ini dari sini nih, 2 K-nya ini, yang depan. Nah, berarti 2/5 ditambah 1 dikali setengah MV kuadrat. V-nya berapa? V-nya V kan? Nah, berarti tinggal 2/5 ditambah 1, ya ini tinggal penjumlahan SD ya. Ditambahkan penyebutnya, hasilnya adalah 7/5 dikali 1/2 MV kuadrat. Hasilnya adalah eka totalnya 7/10 dikali M dikali V kuadrat. Baik, contoh soal yang kedua. Ini bentuknya angka. Sebuah roda pejal homogen mempunyai diameter 10 cm dan masanya 10 kg menggelinding di atas permukaan bidang datar dengan laju 5 meter per second. Hitung energi kinetik totalnya. Maka roda pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Berarti K-nya 2/5 lagi. Diameternya 10 cm, artinya jari-jarinya R-nya adalah 5 cm, karena jari-jari adalah setengah dari diameter kan. Masanya adalah 10 kg. Kecepatan linearnya V-nya sama dengan 5 meter per second. Ini laju 5 meter per second. Laju dengan kecepatan sama ya, hanya bedanya adalah yang satu kecepatan vektor, yang satu besaran vektor, satu besaran skalar. Maka eka total sama dengan K ditambah 1 setengah MV kuadrat, dimasukkan saja angkanya 2/5 ditambah 1 dikali setengah kali M V kuadrat, M-nya adalah 10 dan V-nya adalah 5 kuadrat. Maka 7/10 dikali 10 dikali 25, 10-nya dicoret, 10 dan 10 coret, berarti tinggal 7 kali 25, yaitu 175 Joule. Perhatikan bola yang menggelinding dari titik A ke titik B. Terdapat perbedaan ketinggian dan kecepatan. Artinya, kecepatan bola pada titik A tidak sama dengan kecepatan bola pada titik B. Tetapi, energi total yang dimiliki oleh bola ketika di titik A sama dengan energi total ketika bola berada di titik B. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Artinya, MA, energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Seperti yang kita ketahui, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Masukkan rumusannya, energi potensial adalah M dikali G kali H. Ditambah energi kinetik adalah yang tadi sudah kita bahas, K plus 1 dikali setengah M V A kuadrat. Begitu pula dengan yang B. Nah, karena bola ini memiliki massa yang sama atau bolanya sama ya, hanya menggelinding saja, berarti massanya tetap atau massanya sama, berarti massanya dicoret. Maka tinggal G dikali HA ditambah K plus 1 dikali setengah VA kuadrat sama dengan G dikali HB ditambah K plus 1 kali setengah VB kuadrat. Nah, apabila benda dilepas dari keadaan diam atau bendanya tidak memiliki kecepatan awal, maka G dikali HA sama dengan G dikali HB ditambah K plus 1 dikali setengah VB kuadrat. Maka hasilnya adalah VB sama dengan 2G HA dikurang HB per K plus 1. Ini adalah kecepatan benda di titik B ketika suatu benda dilepaskan tanpa kecepatan awal. Tetapi, jika bendanya dilepas dengan kecepatan awal, maka kita gunakan rumus yang atas. Jadi, sudah tahu ya perbedaannya. Yang atas kita gunakan ketika bendanya memiliki kecepatan awal, sedangkan rumus yang bawah adalah rumus cepat ketika
bendanya dilepas tanpa kecepatan awal. Kemudian, yang tadi balik lagi, cara cepat menghitung kecepatan di B adalah ini. Nah, ini tanpa kecepatan awal kan, ketika bendanya tanpa kecepatan awal. Bagaimana ketika bendanya berbeda? Misalkan ini adalah silinder pejal, dan yang sebelah sini adalah silinder berongga. Kita lihat sama-sama, ternyata silinder pejal lebih dulu sampai dibandingkan silinder berongga. Nah, lihat. Oke. Karena kecepatan benda berbanding terbalik dengan akar K plus 1. Jadi, jika K-nya kecil, maka V-nya cepat. Berarti lebih cepat sampai turun ke dasar bidang. Kalau K-nya kecil, V-nya cepat. Begitu pula sebaliknya. Itu jika kecepatan awal benda dalam keadaan diam. Maksudnya, nah ini kan silinder pejal dan silinder berongga. Silinder pejal memiliki K-nya setengah, sedangkan silinder berongga K-nya adalah 1. Ini setengah, ini 1. Maka yang ini, koefisien pejal silinder berongga, kecepatannya akan lebih lambat dibandingkan yang pejal. Contoh soal nomor 3. Sebuah bola pejal menggelinding dari keadaan diam menuruni bidang miring yang tingginya 7 meter. Kelajuan linear bola pejal ketika tiba di kaki B adalah, ini HA-nya adalah 7, tingginya 7, dan ketinggian pada dasarnya itu 0 meter. Maka kita tahu momen inersia pada bola pejal adalah 2/5 mr². Berarti K-nya adalah 2,5. Ini ya, saya ingatkan kembali. Berapa kecepatan di B? Berarti pakai rumus yang ini. Dimasukkan saja. 2 kali 10, HE-nya adalah 7, dan HB-nya adalah 0. Maka didapatkan PB-nya adalah 10 meter per second. Ini hitungan seperti biasa ya. Oke, ini adalah latihan soalnya. Silakan dikerjakan dengan baik. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.